Brasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara hadirin, para pendengar Radio Rasul dan pemirsa TV Rasul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kajian Ulumul Quran, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran, sebuah ilmu yang sangat luas, di mana kalau kita pelajari tentang Al-Quran melalui ulumul Quran ini, insya Allah tidak akan selesai dibahas. Umur kita akan habis duluan. Tetapi paling tidak poin-poin utama yang berkaitan dengan ulumul Quran penting untuk kita pelajari, penting untuk kita pahami. Di mana pada malam hari ini kita masih melanjutkan seputar nama-nama surah Al-Quran, di mana pada malam ini kita masih melanjutkan bagian daripada surah Al-Fatihah. Pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama dengan judul aplikasi basmalah dalam kehidupan. Kita semua setiap melaksanakan ibadah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, mesti kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, baik pada awal surah Al-Fatihah maupun kita membacanya pada awal surah. Juga kita pun ketika membaca Al-Quran memulai, di luar sholat kita pun membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Memang mudah diucapkan, akan tetapi mari kita pahami bagaimana aplikasi basmalah dalam kehidupan. Bagaimana agar nilai-nilai yang terkandung pada basmalah
pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau kita benar-benar memahami isi kandungan basmalah dengan baik, tentunya memberikan pelajaran yang sangat berharga buat diri kita semua. Di mana Rasulullah SAW berpesan kepada seluruh umat manusia, khususnya kepada kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW berpesan agar kita semua selalu berusaha, selalu berupaya untuk mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sifat-sifatnya, khususnya dalam basmalah ini, yaitu sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berakhlaklah kamu semua dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang secara khusus yaitu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang memberikan gambaran betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala khususnya kepada umat manusia dan khususnya kepada kita umat Islam, dan secara khusus lagi kepada kita bangsa Indonesia ini yang Allah berikan alam yang sangat luar biasa. Alamnya luar biasa, kekayaan alamnya juga luar biasa. Belum lagi kita lihat kondisi udaranya, kestabilan malam dan siangnya, udaranya, curah hujannya, semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita khususnya bangsa Indonesia. Yang dalam bahasa lain, Allah memanjakan kita bangsa Indonesia. Diberikan karunia alam yang sangat luar biasa. Di mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rahmat 100. Yang 99 Allah simpan di sisinya. Kemudian yang satu bagian ini rahmat Allah bagikan untuk seluruh makhluk Allah. Termasuk kita manusia. Juga ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Semua Allah berikan rahmat. Allah curahkan kasih sayangnya. Nah, ini yang perlu kita renungkan tentunya pada malam hari ini. Agar kita pun berusaha untuk mencontoh kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali bertebaran ayat-ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kepada kita. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita, memberikan jalan petunjuk kepada kita menuju ridhonya, menuju ampunana, menuju rahmatnya. Salah satu contoh yang sering kita dengar, yang sama-sama kita pahami, yaitu surah Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbuat baiklah kamu semua kepada sesama manusia khususnya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepada kamu. Ini sebuah contoh ayat ini memberikan gambaran kepada kita semua agar kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, yaitu mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan rahmatnya kepada kita semua.
kita contoh Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam ayat lain kita pun kenal. Misalkan dalam surah Ar-Rahman, surah 55 ayat 60. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan melainkan kebaikan pula. Dalam konteks ayat ini kita pun tentunya sebagai muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya, memberikan gambaran pada surah Ar-Rahman ini agar kita selalu berupaya berbuat kebajikan-kebajikan. Karena kebajikan yang kita lakukan, maka kita pun akan mendapatkan balasan kebajikan pula. Ini yang ditanamkan di dalam kitab suci Al-Quran. Dan ini pun tentunya merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan Al-Quran melalui perjuangan yang sangat panjang Nabi Muhammad SAW. Yang perlu kita renungkan pula, perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan kitab suci Al-Quran ini tidak mudah. Beliau bertahun-tahun bertahanus di Gua Hira. Kemudian Al-Quran turun 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Waktu yang sangat panjang. Sekarang Al-Quran sudah ada di hadapan kita. Ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun jangan menyia-nyiakan rahmat Allah dalam bentuk kitab suci Al-Quran ini. Bagaimana agar kita pun bisa berbagi kasih sayang kita? Bagaimana agar kita semua bisa memberikan kasih sayang kita, khususnya terhadap diri kita dulu, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita, bangsa dan negara Indonesia khususnya ini. Bagaimana agar kita mampu menebarkan kasih sayang ini? Kita tebarkan kasih sayang terhadap diri kita. Mungkin kita masih banyak kekurangan. Mungkin kita masih banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Kita sayangi diri kita. Juga mungkin kita masih banyak kebodohan-kebodohan kita dalam memahami khususnya kitab suci Al-Quran. Juga mungkin di antara kita bacaan Quran kita masih kurang bagus, masih kurang lancar, belum mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Maka sayangilah diri kita untuk memulai belajar membaca Al-Quranul Karim. Ini salah satu bentuk kasih sayang kita terhadap diri kita. Jangan sia-siakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela pekerjaan kita, untuk menopang kehidupan kita tentunya, berusaha untuk mencari pekerjaan, untuk mencari sesuap nasi. Tetapi Al-Quran kita utamakan. Al-Quran kita nomor satukan karena merupakan rahmat Allah yang paling besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang dari kita agar kita pun tentunya mampu mengisi kehidupan yang kita lalui setiap hari. Hari berputar 24 jam. Kita tanpa tak sadar. Setiap hari kita tawaf. 24 jam waktu mengelilingi kita. Mari kita sayangi diri kita. Dengan banyak belajar. Dengan banyak mempelajari kitab suci Al-Quran khususnya. Juga mempraktekkan ibadah-ibadah sehari kita.
Ini dalam rangka memberikan kasih sayang terhadap diri kita. Juga tentunya begitu sangat banyak pelajaran daripada kitab suci Al-Quranul Karim yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dalam pesan tadi Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada kita sebagai umatnya, sebagai penerusnya, agar kita mencontoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya sifat Rahman Rahimnya, khususnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dan di dalam sejarah kita pun melihat ada sebuah petunjuk yang khususnya berkaitan erat dengan aplikasi basmalah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa salah satu manusia yang mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang begitu sangat dekat dengan Allah, sehingga mendapatkan gelar Khalilullah, juga mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, merupakan salah satu contoh yang mampu dalam menjalani kehidupannya mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-harinya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu figur yang mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, agar mengikuti millata Ibrahim Hanifah. Ini salah satu contoh memahami rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kandungan basmalah, dalam kandungan Bismillahirrahmanirrahim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim Hanifa وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad SAW agar engkau mengikuti millata Ibrahim Hanifah, mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus, yang bersih. Wa ma kana minal musyrikin, yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun hidup dalam lingkungan para penyembah berhala. Kemudian juga kita tahu dengan kata-kata summa auhayna ini memberikan gambaran satu sisi mukjizat Al-Quran yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata-kata summa dalam literatur menunjukkan satu sisi waktu yang sangat panjang, waktu yang sangat jauh. Di mana kita ketahui dalam literatur bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam hidup sekitar 2166 sebelum Masehi. Kemudian Nabi Muhammad SAW hidup lahir 571 Masehi. Berapa waktu? Ribuan tahun. Begitu sangat jauh. Akan tetapi hal ini juga menunjukkan begitu dekatnya ajaran Nabi Ibrahim AS dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
sebuah jaminan tentunya buat kita juga semua. Bahwa ayat sebelumnya juga dijelaskan. Kenapa kita harus mengikuti Nabi Ibrahim AS? Kenapa kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Karena beliau merupakan contoh teladan buat kita semua. Sebuah jaminan buat kita semua apabila kita pun mengikuti jejak langkahnya Nabi Ibrahim AS dan Nabi Muhammad SAW. Yang tentunya mengamalkan kandungan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Allah memberikan jaminan wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami berikan anugerah kepada Nabi Ibrahim AS, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang baik di dunia ini. Kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim AS dihormati oleh semua agama, diakui oleh semua agama. Juga termasuk Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Itu merupakan kebaikan di dunia. Tetapi sekali lagi, begitu indahnya Al-Quran memberikan gambaran. Di dunia diberikan kebaikan, tetapi wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dengan kata-kata sesungguhnya Nabi Ibrahim AS di akhirat termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena walaupun seseorang itu mendapatkan kebaikan di dunia ini, misalkan dengan banyaknya harta kekayaan, dengan mempunyai jabatan yang tinggi, juga mungkin mempunyai keahlian di bidang-bidang tertentu. Nah, apabila jabatan ini, apabila harta yang banyak ini didapatnya tidak dengan cara mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka belum tentu di akhir termasuk golongan orang-orang yang saleh. Tetapi yang kita inginkan tentunya agar kita semua mendapatkan kebaikan di dunia ini, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang baik, yang terhormat. Juga tentunya yang kita harapkan adalah di akhirat kelak juga kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan para nabi dan rasul, khususnya dengan Nabi Muhammad SAW, dengan para sahabatnya. Ini yang kita inginkan tentunya. Maka untuk mencapai itu semua, kita pun mari kita merenungkan, mari kita pahami, agar kita semua, khususnya para pendengar dan pemirsa Rasil TV, mampu mengaplikasikan nilai-nilai kandungan basmalah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama tadi, bagaimana agar kita mampu memberikan kasih sayang terhadap diri kita. Salah satu upaya adalah melepaskan kebodohan-kebodohan kita, melepaskan sifat-sifat buruk kita, dan menanamkan sifat-sifat positif dari diri kita. Kita isi kehidupan sehari-hari kita dengan nilai-nilai kebaikan, dengan nilai-nilai yang positif. Ini adalah salah satu upaya kita memberikan kasih sayang terhadap diri kita. Kemudian kita pun berupaya agar kita pun memberikan kasih sayang, khususnya kepada keluarga kita. Mungkin kita ini sebagai kepala rumah tangga, atau mungkin kita sebagai seorang anak. Ketika kita menjadi kepala rumah tangga, maka bagaimana agar kita mampu memberikan kasih sayang kita terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita. Salah satu caranya adalah kita memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita, buat istri kita.
kita ajarkan Al-Quranul Karim. Kita lantunkan kitab suci Al-Quran di rumah-rumah kita. Kita bacakan setiap hari ayat-ayat Al-Quran di rumah kita. Juga ketika kita tidak mampu mendidik dalam arti karena mungkin kesibukan kita, maka bagaimana agar kita pun selepas anak-anak kita tamat SD misalkan, kita kirimkan ke pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren Al-Quran. Ini adalah upaya memberikan kasih sayang kita terhadap anak-anak kita. Kasih pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik adalah pondok pesantren. Khususnya pondok pesantren Al-Quran. Juga kita sebagai anak misalkan, orang tua kita masih ada. Kita pun berupaya akan memberikan kasih sayang kita terhadap orang tua kita. Di samping kita mendoakan setiap selepas sholat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah kedua dosa orang tuaku ya Allah. Ampunilah kesalahan-kesalahan kedua orang tuaku ya. Dan berikan rahmat ya Allah, curahan kasih sayang Engkau kepada kedua orang tuaku ya Allah. Ini adalah upaya kita memberikan kasih sayang terhadap kedua orang tua kita. Juga ketika kita diberikan harta, kelebihan harta kita, kita pun memberikan jaminan kepada orang tua kita. Kita kirim uangnya. Kita bahagiakan semampu kita. Ini adalah upaya-upaya kita di dalam mencontoh rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Juga bagaimana agar kita pun memberikan kasih sayang terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Kita berikan kasih sayang kita semampu kita. Kita ajak, kita sapa agar saudara kita, agar tetangga kita pun mampu mendapatkan tebaran kasih sayang dari pribadi kita masing-masing. Ketika diberikan kelebihan harta, kita berikan santunan. Ketika kita diberikan kelebihan ilmu pengetahuan, kita pun berbagi. Kita ajarkan mereka. Ini adalah bentuk kasih sayang, pemahaman basmalah dalam kehidupan. Yang intinya adalah bagaimana agar dalam mengisi kehidupan kita yang sebentar ini, kita semua mampu menebarkan kasih sayang terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap masyarakat kita. Sehingga suatu saat ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun sudah siap. Tugas kita sudah selesai. Tugas kita sudah selesai, yaitu berupaya mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, mencontoh Nabi Muhammad SAW yang selama hidupnya menebar kasih sayang, menebar nilai-nilai kebaikan. Salah satu contoh kebaikan Nabi Ibrahim alaihissalam yang sampai saat ini kita kenang semua. Sadar atau tidak sadar, nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hidupnya, sehingga nama beliau dikenang sepanjang sejarah kehidupan kita, khususnya dalam ibadah sholat. Ketika kita membaca tasyahud akhir, maka disebutlah nama besar Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW. Mudah-mudahan kita semua mampu mengaplikasikan nilai basmalah dalam kehidupan kita, yaitu kita tebarkan kasih sayang
mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi para pendengar dan pemirsa Rasil TV, agar dapat mencontoh, mengaplikasikan nilai-nilai basmalah itu dalam kehidupan. Tidak hanya kita baca saja, baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak memahami kandungannya. Kita pelajari, kita bagi waktu 24 jam Allah memberikan waktu kepada kita. Mari kita isi dengan nilai-nilai basmalah ini dalam kehidupan kita, termasuk menyambung uraian yang lalu. Bagaimana agar kita sebagai muslim mempunyai zawiyah-zawiyah di rumah kita. Zawiyah adalah tempat khusus, satu sajadah buat kita melaksanakan sholat sunnah di rumah kita. Apakah sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, maupun sholat-sholat lainnya, kita gelar sajadah. Di situ kita sholat, di situ kita baca Quran, di situ kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasa terima kasih kita bahwa dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW kita pun dapat merasakan ketenangan jiwa kita. Dengan perjuangan Nabi Muhammad SAW saat ini kita dapat merasakan kelezatan hidup kita, keindahan hidup kita, kebahagiaan hidup kita melalui sholat-sholat wajib, sholat sunnah. Itu merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Bahkan ada sebuah riwayat, yaitu suatu saat Rasulullah SAW bertemu dengan Bilal, kemudian bertanya, Bilal, apakah yang kamu lakukan? Saya mendengar sandal Anda sudah di surga. Pada saat itu, Bilal masih hidup, masih bersama Rasulullah SAW. Tetapi sandalnya Bilal sudah ada di surga. Bilal pun bingung. Apa ya Rasulullah yang saya lakukan? Oh, ternyata ada semua amalan yang harus kita pahami betul dalam arti betapa besarnya anugerah Allah yang berikan kepada kita. Oh, ternyata setiap selesai mengambil air wudhu, Bilal selalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata berwudu pun merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Bahkan kalau kita pahami dengan baik, nasihat buat kita juga. Setiap kita mau melaksanakan sholat, apakah sholat wajib maupun sholat sunnah. Juga ketika kita mau membaca Al-Quran, kita terlebih dahulu mengambil air wudhu, berwudhu. Wudhu adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada kita umatnya. Kita renungkan, kita pikirkan umat-umat yang lain tidak tahu makna hakikat daripada berwudhu tersebut. Maka bila tersebut adalah bentuk syukur daripada wudhu tersebut, maka setiap selesai wudhu melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini bentuk anugerah yang Allah berikan kepada kita. Para pendengar dan pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita pahami betul ya basmalah dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim.
dalam kehidupan kita. Di samping kita pun tentunya kembali setiap langkah yang kita lakukan ketika akan mengerjakan setiap perbuatan-perbuatan yang baik, kita pun sangat dianjurkan untuk membaca terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim. Mau berangkat bekerja Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mau membaca Al-Quran juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mau menulis buku, apabila kita seorang penulis juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dokter ketika akan memberikan resep untuk pasiennya juga mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya dengan harapan agar keberkahan Allah, rahmat Allah selalu turun. Sangat luar biasa. Kita sangat beruntung sebagai umat Islam mempunyai sebuah konsep, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Juga dalam mengisi kehidupan ini, dengan memahami konsep basmalah dalam kehidupan, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan bimbingan kepada kita agar kita semua dalam menghadapi kehidupan ini jangan terlalu dilahirkan, jangan terlalu lalai oleh pekerjaan-pekerjaan kita. Mari kita sisihkan waktu kita. Mari kita isi kehidupan kita, khususnya melalui bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dalam firman-Nya Surah Ali Imran ayat 133 merupakan kasih sayang Allah juga kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, yang artinya dan bersegeralah kamu semua untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dalam konteks ayat ini kita memberikan kasih sayang diri kita, yaitu salah satunya agar bersegera. Ayat ini memberikan sebuah motivasi bahwa kehidupan ini adalah merupakan perlombaan, kompetisi untuk bersegera meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks pemahaman basmalah ini sangat berkaitan erat dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, juga bentuk kasih sayang kita terhadap diri kita. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak tadi di zawiyah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minimal dalam sehari. Kita memohon ampunan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di zawiyah itu 100 kali. Agar kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengisi kehidupan kita ini. Tentunya kita berharap dengan memahami basmalah ini kita aplikasikan dalam kehidupan, insya Allah di dunia ini kita mendapatkan kebajikan-kebajikan dan kelak di akhirat kita mendapatkan rahmat Allah dan surganya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.